Bab 30. Laki-laki yang suka ikut campur. Nisa melihat wajah itu dengan penuh ketakutan. Pertemuan terakhir mereka sangat tidak mengenakan. Dia kabur dari laki-laki itu. Sekarang, apa yang harus dilakukannya? Apakah laki-laki ini akan kembali melakukan niatnya yang tertunda? Lepaskan aku. Nisa menjauhkan tubuhnya dari tangan Daniel. Pria itu menuruti keinginan Nisa. Dia menjauhkan tangannya dari tubuh Nisa. Urusan kita belum selesai, girl. Daniel menggeram, menatap Nisa dengan tajam. Aku tidak ada urusan dengan Anda. Apa yang kamu lakukan di sini? Menggoda pria tampan lagi? Daniel menatap Nisa dari bawah sampai atas. Tatapan mata menilai. Aku tidak melakukannya. Benarkah? Lalu sebutan apa yang cocok untuk wanita yang pura-pura tak sadarkan diri di depan seorang pria bila bukan menggoda namanya? Aku benar-benar tidak bermaksud. Daniel melihat kesempatan itu sebelum Nisa tersadar. Daniel sudah memegang lengan Nisa dan membawanya bersamanya. Ikut aku. Ada yang harus kita selesaikan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku harus pergi. Ada yang menungguku. Lepaskan aku. Nisa meronta-ronta, berusaha melepaskan pegangan tangan Daniel di pergelangan tangannya. Aku tidak akan melepaskanmu sampai aku puas mendengar jawabanmu. Ikut aku. Aku harus periksa kandungan. Bu Retno menungguku. Tolong lepaskan aku. Nisa mulai terisak. Daniel menghentikan langkahnya. Dia segera menoleh menatap Nisa. Ekspresi wajah kesal langsung luluh begitu melihat air mata mengalir di sudut mata dari gadis itu. Daniel melepaskan cengkeraman tangannya. Ekspresi kesalnya sudah hilang, digantikan oleh ekspresi lembut. Girl, jangan menangis. Cup. Daniel salah tingkah. Sebenarnya dia sudah terbiasa melihat wanita menangis. Setiap wanita yang dicampakkannya selalu menangis meraung-raung. Dan dia akan selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh. Tapi tangisan wanita ini entah mengapa tidak bisa diacuhkannya. Gumpalan rasa bersalah memenuhi dadanya, membuat Daniel menjadi pria paling jahat di dunia. Girl, ada yang membuatku penasaran. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan. Tolong ikut aku sebentar, oke? Nisa masih terisak. Buliran air mata masih mengalir di wajahnya. Sesekali Nisa mengusap air matanya, sembari tangannya mengusap bagian lengan yang dipegang oleh Daniel. Terdapat bekas merah di sana. Sepertinya cengkeraman tangan Daniel terlalu kuat untuk ukuran gadis sepertinya. Hal itu semakin memupuk rasa bersalah Daniel. Girl, maafkan aku. Aku tidak berniat kasar. Bisakah kamu ikut aku sebentar? Aku berjanji, tidak akan memaksamu lagi. Ada yang harus kutanyakan padamu. Aku tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak sebelum mendengar jawaban darimu. Mau ikut ya? Nada kasar Daniel berubah menjadi lembut, membuat Nisa ragu. Harus ikut laki-laki itu atau tidak? Nisa memberanikan diri untuk menatap Daniel. Ekspresi Daniel membuat Nisa yakin bahwa laki-laki itu tidak berniat jahat kepadanya. Ikut ya, kita tidak akan pergi jauh. Cukup di restoran di sebelah sana. Daniel menunjuk restoran yang berada di area gedung apartemen. Mata Nisa mengikuti arah yang ditunjuk. Tetapi aku harus melakukan check up. Bu Retno sedang menungguku. Girl, beri aku waktu 10 menit untuk bertanya. Setelah itu, aku janji tidak akan mengganggumu lagi, oke? Nisa menimbang-nimbang dengan penuh perhitungan. Waktu 10 menit bukanlah waktu yang lama. Bila dengan memberikan waktu 10 menit masalahnya dan laki-laki itu akan selesai, maka ia akan memberikan waktu itu. Kedepannya, dia tidak perlu lagi ketakutan untuk keluar dari apartemen karena berpikir harus bertemu dengan laki-laki itu. Baiklah, aku akan ikut. Jawaban Nisa membuat Daniel lega. Senyumnya menahan tersungging di bibirnya. Nisa mengikuti Daniel dari belakang sembari tangannya sibuk mengetik pesan untuk Bu Retno, meminta wanita parubaya itu untuk menunggunya barang sejenak. Daniel mengarahkan Nisa ke meja di pojok restoran.
Dengan sopan, dia menarik kursi untuk Nisa dan mempersilakannya untuk duduk. Karena jarang menerima perlakuan baik seperti itu, membuat Nisa menjadi salah tingkah. Daniel memanggil waitress dan memesan makanan kecil. Nisa memutuskan untuk tidak memesan apa-apa karena sungkan. Sehingga Daniel yang memutuskan pesanan dia. Sembari menunggu pesanan datang, Daniel pun mulai mengajukan pertanyaan. Boleh aku tahu nama lengkapmu, Will? Aku Tanisha Olivia, biasa dipanggil Nisa. Berapa umurmu, Will? Aku 23 tahun. Nisa menunduk. Dia tidak berani menatap mata laki-laki itu. Langsung. Kalau boleh tahu, apa alasanmu melakukan hal itu, Will? Apa karena uang atau faktor lain? Melakukan apa? Nisa mengadah. Menatap Daniel dengan bingung. Pura-pura tertabrak mobil dan pingsan di depanku. Aku tidak sedang berpura-pura. Aku mendengarkan, Girl. Lanjutkan penjelasanmu. Nisa menghirup napas dalam-dalam dan menjelaskan. Pada hari itu, aku terlalu senang karena bisa keluar dari ruangan itu. Aku berlari ke pintu keluar, namun karena terlalu senang, aku tidak memperlihatkan mobil yang mendekat. Ketika sadar mobil itu jaraknya sudah terlalu dekat, aku berpikir bahwa aku mati tertabrak dan menutup mata rapat-rapat. Kemudian Anda datang. Aku berpikir sudah mati dan bertemu dengan malaikat. Karena itu aku pingsan. Nisa mengakhiri penjelasannya dengan wajah tertunduk. Dia berharap pria itu bisa menerima penjelasannya dan masalah mereka selesai. Bertemu dengan malaikat. Yang kamu maksud malaikat adalah aku. Aku? Wajah tampan ini kamu samakan dengan malaikat maut. Iya, maksudku tidak mungkin wajah tampan itu manusia. Itu pasti malaikat. Nisa bergumam dengan polos, membuat Daniel tertawa terbahak-bahak. Kamu menganggapku tampan? Iya, semua orang juga pasti tahu begitu. Nisa mengangguk-angguk dengan polos, membuat Daniel semakin tertawa keras. Oke, kamu berhasil membuatku terhibur. Aku akan menerima penjelasanmu. Masalah itu. Tapi ada hal lain yang ingin kutanyakan. Aku harap kamu tidak keberatan untuk menjawabnya. Iya, silakan. Jika ingin bertanya, aku akan menjawab sebisaku. Girl, apa kamu sudah menikah? Nisa menggeleng-gelengkan kepalanya, membuat Daniel tertegun. Girl, sorry. Ketika di rumah sakit, aku membaca hasil pemeriksaanmu. Apakah kamu sedang hamil? Nisa mengangguk-anggukkan kepalanya, sembari menunduk. Sepertinya dia mulai menebak pertanyaan pria itu selanjutnya. Apa ayah dari bayi ada? Nisa kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang ini bukan urusanku, dan aku tidak tahu cerita kalian. Tapi sangat disayangkan bila seorang pria yang sedang menghamili seorang wanita, namun tidak mau bertanggung jawab perbuatannya. Bukan seperti itu. Di mana dia sekarang? Daniel bertanya dengan gusar. Dia sedang... Kenapa Anda bertanya keberadaan dia? Apa hubungannya dia dengan masalah kita? Nisa balik bertanya. Sangat berhubungan. Pria itu bertanggung jawab. Dia tidak akan membiarkan kucing kecil berkeliaran ke sana kemari. Kucing? Lupakan. Di mana dia sekarang? Dia tidak di sini. Di mana? Anda tidak perlu tahu. Tuan Daniel, Anda tidak perlu ikut campur urusan kami. Aku rasa masalah kita sudah selesai. Semoga ke depannya kita tidak perlu berhubungan lagi. Selamat siang. Nisa beranjak dari duduknya dan melangkah pergi meninggalkan Daniel yang masih termangu di kursinya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.